Kamu mau pergi atau tidak? Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Aku tidak mau pergi. Lepaskan. Li Jixia, jangan sok tidak tahu diri. Tim pengantar-pengantin sudah lama menunggu di luar. Keluar. Ini pernikahanmu. Kenapa harus aku yang pergi? Suruh pergi, ya harus pergi. Xiao Yuanhang itu orang macam apa? Siapa di pabrik yang nggak tahu? Aku nggak mau nikah sama preman. Kamu masih pilih-pilih. Kamu cuma anak dari ibu yang entah cari lelaki jahat di mana? Jangan hina ibuku. Li Jixia, keluarga Li sudah besarkanmu, menyuruhmu tukar sedikit mahar. Kenapa? Kenapa kamu sendiri yang nggak pergi nikmati? Xiao Yuanhang itu siapa? Dia pantas sama aku. Aku mau nikah sama polisi. Cepat pergi dari sini. Mati pun aku nggak mau pergi. Pergi. Lepaskan aku. Bu, dia nggak mati kan? Masa sih? Nona Lige, saya mau tanya, sebagai koki bintang 3 Michelin termuda, ada yang ingin disampaikan? Yang ingin ku sampaikan, makanan enak itu Bu, dia nggak mati kan? Enggak, masa sih? ini di mana? Alam Baka juga renovasi gaya retro? Lagi ngapain? Makan daging bikin gendut. Lihat gendutnya kamu, banyak makan sayur. Cepat sapu. Aku terlempar waktu. Aduh. Sungguh sepasang ibu anak durhaka. Sehari-hari perlakukan pemilik asli seperti budak. Sekarang malah mau dorong ke neraka. Li Jixia, karena aku ambil tubuhmu, dendam ini akan kubalas untukmu. Ayo, ngapain lihat-lihat? Kalau belum mati, cepat naik mobil. Keluar. Kamu gila? Kamu Nikmati kebahagiaan. Biarkan untuk kalian bernikmati. Perlahan-lahan nikmati kebahagiaan. Berani menghina ibuku? Pernah ini untuk mencuci mulut kotormu. Pergi. Ibu, Lepaskan aku. Diam. Kamu lepaskan aku. Kamu bawa aku kemana? Lepas. Pergi, cepat pergi. Cepat. Naik, Masuk. pergi. Anak durhaka, pantas kamu menikah dengan Xiao Yuanhang. dengan anak nakal itu menghabiskan harta keluarga. Harusnya ikut dia pergi mengemis bersama ibu. aduh. Siapa ini? Cukup cantik. Iya, Aduh, kamu juga datang. datang pengantin perempuan sangat cantik.
ayah, ibu. Kamu brengsek. Sendiri menikah malah terlambat. Di matamu masih ada. Tidak ada ayah seperti aku. Ayo, sudah. Hari bahagia jangan main tangan. Kalau mau berkelahi, pulang saja. Buru-buru apa? Pengantin perempuan ini juga baru sampai kan? Kampungan. Makan minum dengan enak. Makan. Inilah level kantin besar. Sungguh aib dunia kuliner. Pengantin perempuan mengeluh makanan pernikahan keluarga Shot tidak enak. Bahkan sama sekali tidak bisa dimakan. Duduklah semua. Aku akan tunjukkan kalian apa artinya makan yang sesungguhnya. Pengantin perempuan ini mulut besar sekali. Gadis desa kampungan tahu apa? Kampungan. Bisa buat 2 ubi bakar saja sudah bagus. Aku lihat kamu bisa buat apa yang hebat. Hidangan pertama tumis tomat dan telur. Itu masakan apa? Belum pernah lihat. Hidangan kedua semut naik pohon. Aduh, lihat ini bagus. Hidangan ketiga tahu wensi. Cobalah. Makanan yang norak begitu beneran bikin kenyang? Cuma penampilan doang, isinya kosong. Nih hidup, mana boleh sembarangan. Bakal boros berapa banyak minyak pula. Tapi rasanya Jenbang, coba kamu cicipin. Ini enak banget, coba-coba. Kalian semua coba juga. Aku mau nyicip. Astaga, telurnya lembut banget. Ya ampun, kuahnya sedap banget. Jangan rebutan, kasih sisa buatku, jangan rebut. Kayak belum makan seumur hidup, malu-maluin. Apa serius? Barusan siapa yang bilang makanan norak buatanku ini sembarangan? Gak ada yang bilang enggak. Hah, sudah bubar sana. Bubar! Minum dulu. Yuan Hang, kamu sudah lelah seharian. Cepatlah bawa Zixia pulang ke kamar istirahat. Wah, nih minuman enak. Enak, ayo minum lagi. Ada. Meski keluarga Li yang sembunyikan Li Suyun, disembunyikan terus dikasih kamu orang kampungan. Tapi kemampuannya masak beneran juara. Nanti kita semua bakal sering nikmatin makanan enak. Hahaha. Lagian kan cuma pengganti, penampilannya lumayan lah. Mungkin aja di kota dia udah nggak suci lagi. Anggap aja dapat barang murah. Kita semua bisa main-main bareng. Kamu ngomong apaan sih? Jangan pernah lagi ngomong kayak gitu di depanku. Aku cuman bercanda doang. Serius amat sih. Ayo minum. Bener-bener teman sejati ya. Satu mau numpang makan gratis, satu mau cari keuntungan. Nggak dikasih pelajaran, kalian pada nggak bakal jera. Hah! Ibu hitung sampai 3, pada minggat dari sini. Li Zixia, lu mau apa? Ini kan teman gue. Dengerin baik-baik. Jangan deket-deket lagi sama preman-preman gak jelas kayak mereka. Kelihatannya aja udah bukan orang bener. Terus motor lu
sama radio lu. Nyerahin sekarang. Jangan lagi mabuk-mabukan. Diem di rumah yang bener. Denger nggak? Sama siapa gue main, kemana gue pergi, itu urusan gue. Ngapain lu ikut campur? Gue sekarang mau ke diskotek. Mau kemana? Lihat tuh baju lu. Pakai apaan sih? Celana gembung kampungan ini norak banget. Rambut acak-acakan kayak sarang ayam, katrok mati. Ayo sini duduk. Pak Bu, tolong bantu tahan dia. Oke. Lijiksia, lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Celana gembung gue. Jangan. Jangan. Wah, Zixia, jago juga lu potong rambut. Yuan Hang kita ini dasarnya sebenarnya lumayan. Cuma dia sendiri yang suka rusakin. Anak ini emang perlu lu yang urus. Nah gini dong anaknya Xiao Zhenbang. Xiao Yuan Hang ini, walau bikin pusing, tapi pinggangnya kuat, kakinya panjang lagi. Nggak tahu juga fisiknya gimana ya. Tahan nggak ya? Tahan nggak ya diajak kerja keras? Kayaknya ke depannya, nggak cuma pikiran yang perlu dibenerin, fisiknya juga perlu dilatih. Ingat kata-kata gue barusan. Kalau besok lu berani bandel lagi, yang gue potong lain kali bukan ini lagi. Gila, lu cabul. Acarnya datang. Lihat apa? Mata hampir lepas nih. Aduh, Lao Xiao. Ada apa nih? Pagi-pagi udah murung gini? Pabrik udah pasang pengumuman. Mau buka tender ulang hak kontrak kantin. Hah? Kepala pabrik Cu yang baru, orang penting dari luar kota, datang bimbing pabrik kita. Reformasi perusahaan negara. Dia sangat kecewa dengan kualitas makanan kita. Mau pakai cara lomba terbuka untuk menentukan lagi kontraktor putaran berikutnya. Salah kamu si pemboros. Cuma tahu dugem mulu. Suruh belajar masak, cuma bisa nasi goreng telur. Nah sekarang, keluarga kita hancur di tanganmu. Kalau kantin hilang, lihat kamu main pakai apa nanti. Dan lagi, yang saingan sama kita kali ini Yuan Jianxie. Di kota, dia buka beberapa restoran yang dia pekerjakan koki terkenal semua. Gimana kita bisa lawan dia? Hah? Itu? Keluarga Lao Xiao kita beneran bangkrut dong? Kan cuma lomba aja, aku yang pergi. Cuma lomba kok, aku yang ikut. Kamu cuma perempuan desa yang bisa masak beberapa lauk. Udah nganggep diri koki terkenal? Pak, biar aku coba. Kami percaya sama kamu. Pak, ini... Makanan kantin besar beda sama restoran. Enak dan cukup porsi, murah itu kunci utamanya. 300 gram nasi beras Indika semalaman, harus disimpan semalaman kering dan tidak lengket. Beli lagi 3 butir telur ayam kampung, harus yang baru ditetaskan pagi ini, 50 gram daging babi tenderloin, dan 2 batang daun bawang. Oh iya, beli juga beberapa kentang kuning, nanti malam aku masakin kalian paneku kentang untuk dimakan. Kamu masih belum sadar ya, nasi goreng seperti ini saja aku bisa masak. Kamu pakai ini, mau saingan sama orang lain. Diam, itu namanya nasi goreng. Itu makanan babi. Masakanmu bisa lebih enak apa? Kalau tidak begini, mana mungkin kepala pabrik akan tender ulang hak kontraknya. Jixia, masakanmu kemarin itu loh adalah yang paling enak sepanjang hidupku. 100 kali lebih baik daripada kamu si pemboros ini. Iya, betul-betul. Terus tunggu apa lagi? Cepat bangun beli bahan-bahan dong. Aduh, Cepetan pergi sana. Loh, hari ini kok nggak naik motor kesayanganmu itu? Oh, aku ingat. Kan kamu kontrak kantinnya bangkrut. Mungkin nggak ada uang buat bensin ya? Weka.
Kalian para pengkhianat. Dulu di kantinku makan minum gratis, sekarang masih begini juga. Xiao Yuan Hang, dulu kami ikut kamu karena nggak ada pilihan lain. Sekarang si Yuan datang. Siapa yang mau ikut orang kere kayak kamu? Hahaha, iya juga. Xiao Yuan Hang, jangan marah dong, kita kan saudara. Tapi ku beritahu ya, kantin ini harus ganti pengelola. Li Jixia benar, mereka ternyata memang bukan orang baik. Kau. Aduh, tepat untuk ditepuk agar daging lebih empuk. Wanita ini keren banget ya. Sungguh puas lihatnya. Sudah lihat kan hebatnya istriku? Khusus buat kalian, anjing tak tahu diri. Kepala pabrik Chu, ini Master Si. Ku sengaja datangkan dari Hotel Perdamaian Koki tingkat khusus negara level 2. Ini istriku Li Jixia. Mengajak istri bertanding dasar pemboros bercanda ya. Haha, keluarga Xiao habis akal ya. Pulang makan sana. Bercanda ya? Hahaha. Tenang, bertanding dimulai. Memang jagoan Hotel Perdamaian. Lihat cara mengirisnya. Sekilas tahu ini asli. Ya ampun, nasinya sampai bersinar. Keterampilannya, rupanya, wanita ini tak boleh diremehkan. Ini masak apa sih? Ini sulap ya? Hahaha. Jixia. Jixia. Hati-hati. Hancur sudah nasi gosong. Wah, kok gosong? Gimana mau dimakan? Yuan Jianxie, kamu yang jahil ya? Api aja tak bisa kendali. Bisa-bisanya nyalain kami. Selipkan ini ke dasar tungku mereka. Tenang Bang. Haha. Sayang sekali, tadi tampak bagus. Sudah matang. Kelihatan enak. Iya. Dan ditumis kembali ini, wanginya harum sekali. Minggir. Kepala pabrik Chu, ini Master Si, jurus andalannya daging tumis kembali. Silakan cicip. Oh, baik. Enak rasanya. Begitu masuk mulut, asin, gurih, dan pedas. Lalu ada sedikit rasa manis di akhir. Enak, masakan yang bagus. Xiao Yuan Hang, cepat bawa masakan sampah istrimu ke sini. Yuan Jianxie, kamu gila ya? Berdiri. Jangan buru-buru. Aku punya cara. Siapa bilang ini nasi goreng? Ini kerak nasi yang kubuat. Hahaha. Ini apaan? Nggak pernah dengar. Kamu cuma putus asa. Asal-asalan bikin sesuatu yang hitam legam. Kamu cuma mau tipu kami. Betul. Buang-buang tenaga. Bukannya itu cuman kerak nasi di wajan? Ini bisa disebut masakan? Sekarang lihat baik-baik. Mau ngapain ini? Ngapain ambil si gemukku? Kebetulan 2 kepiting betina. Kuning telurnya banyak. Si gemuk dan si gemuk 2 sudah kupelihara 3 bulan. Aku tanya,
Mana lebih penting, dua hartamu ini atau rezeki seluruh keluarga kita? Sudah. Dua 20 menit dikukus, kerak nasinya pas matangnya. Aduh, Kak Xiao, bukannya ini tai kepiting yang dimasukin ke nasinya? Hahaha. Lihat saja nanti. Jangan cuma omong. Sudah selesai. Jangan sampai ada masalah lagi. Nanti istri baruku ini ikut sengsara bersamaku. Bikin tumpukan abu hitam, ditambah benda kuning entah apa isinya. Barangmu ini untuk dimakan? Iya, kalau dimakan bisa sakit perut tuh. Aduh, racun. Wanita ini yang memasukkan racun. Dia tahu tidak bisa menang melawanku. Lalu dia meracuni makanan. Bermaksud membunuh Direktur Chu. Tangkap dia sekarang. Omong kosong. Siapa yang meracuni? Kamu sendiri saja hampir ketakutan setengah mati. Masih mau sok pahlawan. Tapi, jadi tidak terlalu menjengkelkan. Aku yang menyuruh dia masak makanan ini. Bahan-bahannya juga aku yang beli. Kalau ada masalah, itu urusanku. Tangkap saja aku. Direktur Chu, tenang saja. Saya akan menangkap wanita ini sekarang. Aduh, siapa bilang saya keracunan? Saya cuma makan terlalu cepat, jadi napasnya tersendat sebentar. Sampai-sampai direktur terpukau. Luar biasa. Aku harus cepat-cepat mengambil hati wanita preman ini. Bukan pendekar wanita. Bodhisatwa. Makanan sisa hidupku bergantung padanya. Ini luar biasa. Kelihatannya hitam dan gosong, tapi sebenarnya istimewa. Teksturnya, luarnya renyah, dalamnya lembut kenyal. Aromanya gurih dan harum. Ini benar-benar makna Phoenix bangkit dari abu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Hahaha. Istri, apa? Phoenix bangkit dari abu artinya apa? Artinya enak. Hehe. Dengar tidak? Suasana Phoenix bangkit dari abu. Kamu paham? Oh, nggak berpendidikan yang nggak paham. Kalau mau makan nanti, pesan 3 hari sebelumnya ke toko kami. Antri saja. Saudari Li kecil, setiap kali melihatmu, aku teringat cucuku yang hilang. Kalau saja dia masih ada di sisiku, usianya hampir sama sepertimu. Entahlah, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia bisa menikmati masakan lezat seperti ini? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sekarang saya umumkan, pemenang dari kompetisi memasak kali ini adalah keluarga Xiao. Selamat. Ucapan selamat. Istriku, Ya? Xiao Yuanhang, kita menang. Kau benar-benar wanita pemberaniku. Kau bagai kobaran api. sudahlah. Cukup sampai sini ya. Dasar. Bodoh. Aku bayar mahal untuk memintamu datang, tapi kau kalah dari seorang perempuan. Tidak mungkin, aku tidak mungkin kalah. Pasti mereka curang. Hei, kau Pak Tua, keterampilanmu memang tak sebanding. Kalah lalu tuduh orang curang? Sikapmu seperti ini sungguh memalukan Hotel Perdamaian. Sayang, kalau begitu, mulai sekarang 3 waktu makanku kau yang tanggung, ya? Kak Yuan Hang,
Kak Yuan Hang, selamat ya. Selamat. Aku sudah tahu. Pasti kakak ipar yang menang. Iya. Kami tadi semua dipaksa Yuan Jianxie. Benar-benar terpaksa. Kalian dua orang pelin-pelan. Kalian berdua pelin-pelan. Istriku sudah bilang dari dulu, jangan main dengan kalian. Pergi, cepat pergi. Master Li, aku mohon, terimalah aku sebagai muridmu. Aku ingin berguru padamu. Kumohon, Aduh, sesepuh. Kamu ngapain sih? Jangan terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan. Si Fugui, kembalilah. Kalau kamu kabur, bagaimana dengan restoran saya? gua nggak peduli. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Guru Li berarti bermasalah dengan saya, Shifugui. Saya... Sudah. Istri saya tidak menerima murid. Baik, saya yang terima. Shifu si dasar-dasarnya kuat, pengalamannya luas, benar-benar ahli. Kalau dia bisa tinggal, akan bagus untuk reformasi kantin. Sudah selesai urusannya. Ayo kita pulang merayakan. Ayo pergi. Li Zixia, Xiao Yuan Hang, kalian berdua tunggu saja. Saya pasti akan membuat kalian bangkrut. Ayah, ibu, beberapa waktu belakangan ini kantin kita di bawah pimpinan Zixia memang semakin baik. Zixia, hari ini berkat kamu. Kamu adalah penopang keluarga kita. Betul. Mulai sekarang di keluarga kita kamu yang berkuasa. Ayah, ibu, jangan berkata begitu. Berkontribusi untuk keluarga Xiao adalah kewajiban saya. Sayang, beberapa waktu ini kamu terlalu bersusah payah. Biarkan aku pijat kamu. Mari. Sayang, enak dipijatnya. Sayang, gimana? Ke kiri sedikit. Masalah mendasar kantin belum terselesaikan. Harus ada reformasi menyeluruh. Kebersihan, hidangan, manajemen, tidak boleh ada yang terlewat. Istri, bagaimana pijatanku? Cukup enak. Li Zixia. Saya... Shifu, apa Anda di rumah? Shifu, saya tiba-tiba teringat sayap ayam bakar Orleans yang Anda sebut itu huruf liang. Yang mana ya? Tolong jelaskan lagi dong. Shifu, Gurumu tidak ada. Otakmu berapa sel sih? Cepat pergi. Apa sih ayam paha atau bukan? Mari lihat, mari coba malatang yang baru diluncurkan. Pedas, harum, dan menggigit. Jangan lewatkan kalau lewat Rp10 3 tusuk. Rp10 takkan bikin rugi, takkan bikin tertipu. Ayo. Wanginya enak, merah segar. Ini bisa dimakan nggak sih? Mending makan di kantin besar lebih aman. Kalau sampai sakit perut, bagaimana kerja siang nanti? Iya juga. Sayang, kenapa mereka cuma cium-cium? Nggak bayar ya? Nggak tahu nilai ya? Nggak apa-apa. Housing, ngapain makan ini? Ayo, kakak traktir makan enak. Hangga, lihat aku udah antri lama di sini. Lihau, hati-hati mau gatal kulitmu, mau dipijitin kakak lagi. Hangga, aku makan gitu aja deh. Ayo, makan yang banyak. Ambil yang tahu kulit itu sama telurnya itu. Ini mana cukup, makan yang banyak. Ayo kakak kasih tambah 1 tusuk. Cukup. Lihat kan? Makanan ini nggak enak, bisa bikin orang kabur semua.
Hahaha, ini nggak bisa dimakan. Kalian sekalian nggak tahu nilai. Babi hutan nggak bisa makan padi halus. Kalian nggak makan. Aku makan biar kalian lihat. Jangan makan, aku masih jualan nih. Hei semuanya cepat datang, ini nih warungnya enak dan murah. Bos, 15 tusuk. Aku juga mau. Aku juga mau. Oke, ayo. Diam aja ngapain? Naikin harga dong. Itu hari ini persediaan kita agak terbatas. Mulai sekarang 3 tusuk 500 rupiah. Ayo, sayang terima uangnya. Ini untukmu. Ayo, satu lagi. Terima kasih, bos. Din Yuan Ye 20. Ngomong apaan sih? Kamu ngomong apa di sana? Yang nggak tahu pasti ngira kamu lagi kode-kodean mata-mata. Memangnya salah kami bilang? Apa yang kami katakan salah? Dapat uang banyak banget, tapi nggak kepikiran pulang untuk berbakti ke orang tua. Dibesarkanin malah nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Lu ngomong apa sih? Dari sekarang, siapa yang masih berani ngegosipin gue? Gue cabut lidahnya. Beberapa hari lagi gue bawa istri gue pulang ke rumah mertua gue, pamerin sampai lu pada silau. Sayang, ketawa apaan? Nggak ada. Cuma kok rasanya sikap kamu tadi cukup keren juga ya. Pastilah, ini kan Udah, jangan cuma melongo cepetan bersihin ini. Kan orang lain pada nunggu cepet. oke sekarang juga dilaksanain. Sayang, kamu duluan. Gue narik barang-barang yang lain, bentar lagi balik. Kalau ada yang ganggu, kamu langsung aja gebuk balik. Suamimu ini tenaganya banyak buat jagain kamu. Tahu gue duluan ya. Oke? Kamu cantik banget. Hahaha. Wah, ini punya keluarga kita. Nyonya besar pulang nih. Dandanannya bagus banget. Departemen store besar setelan gaya Hong Kong yang terbaru. Kamu kan udah nikah pakai baju semewah gini. Mau pamer ke siapa? Kakak kedua. Ya, cepat keluar lihat kakak mukulin aku. Li Zixia, aku bilang kamu kan kakaknya. Masa nggak bisa ngalahin adik? Pak tua yang pilih kasih ini, mamaku dulu bener-bener buta. Aku bilang jangan menyentuh-nyentuh, sudah dihitung memukulnya. Hati bapak bener-bener sudah condong ke ketiak ya. Kamu, Anak ini, bagaimana caramu bicara pada orang tua? Sungguh tidak tahu aturan. Li Jixia, kamu si anak kesayangan sudah jadi nyonya bos sendiri ya? Pakai baju baru, cuma bawa barang-barang sampah seperti ini untuk membagi-bagikan pada kami? betul. Lihat ini. Ini apa? Kami ini seperti membesarkanmu dengan sia-sia. Aku beritahu kamu ya, hari ini kamu harus belikan 2 adikmu masing-masing. 1 set baju seperti yang kamu pakai ini yang sama persis. Dia tidak punya tangan dan mata ya. Kalau mau cari uang sendiri dan beli sendiri. Kamu... Baik. Sekarang sayapmu sudah kuat ya. Berani tidak mendengarkan ayahmu? Oke. Hari ini kalau begitu jangan makan di meja. Makanan ini siapa suka silakan makan. Karena kalian meremehkannya, kalau begitu aku bawa pulang saja. Kamu ngapain? Barang-barang sudah dibawa, mana ada alasan dibawa pulang lagi? Aduh, adik perempuannya, Suksue, pacarnya baru pertama kali datang, lihatlah. Maltose impor 2 keranjang buah besar. Dan ini radio merek Hongdeng, semuanya dibawa ke sini. Ya, kalau bukan karena hari ini unit kerjanya sibuk, kamu pasti bisa melihat-lihat gagahnya orang kota. Lalu bandingkan denganmu. Hah? Kakak, meskipun kakak dapat uang, terus mau apa? Bukan kakak tetap menikah dengan Xiao Yuanhang yang tak berguna itu? Siapa tahu, sekarang dia mungkin sedang menggunakan uangmu pergi ke balai tari Istana Budaya untuk berselingkuh. Zixia, apa yang dikatakan ibumu dan adikmu juga ada benarnya. Meski bisnis kantinmu bagus, tetap tidak stabil. Pengusaha perorangan kan? Iya. Mana bisa saman pekerjaan di unit pemerintah yang didapat Suksue? Iya.
Sepertinya papan cuci waktu itu hanya membersihkan mulut busuk mereka berdua, tak mengajak kalian, ya? Kalian juga mau mencoba? Baik. Cukup. Kalian keterlaluan. Menantu baru, Xiao Yuanhang datang menghadap mertua, menghaturkan. Ayo cepat keluar lihat. Menantu baru, Xiao Yuanhang datang menghadap mertua, menghaturkan televisi warna 14 inci merek VW 1 unit. 1 unit. Kamera merek Hayo 1 unit. Sepeda merek Feng Huang 1 unit. Kulkas merek Suehua 1 unit. Gimana? Cukup gemerlap kan? Wah, Aduh. Menantuku yang baik. Datang saja sudah cukup, malah bawa segini banyak barang-barang berharga. Buat apa? Cepat masuk. Makanan sudah siap. Sudah kubilang Zixia yang paling sukses. cari menantu sampai secakap ini? Betul, kakak Xia sangat beruntung. Ayo, semua masuk makan. Ayo. Jangan memujiku. Cepat pulang saja ke tempat asalmu. Pergi sana. Ayo sini. Makan. Tadi masih meremehkan daging babi yang kubawa. Ternyata sajiannya cuma begini. Zixia, kami ada hal ingin bicarakan denganmu. Kamu juga tahu pacar Sushue itu pegawai kantor pemerintah kota, keluarga mereka berkecukupan. Jadi mas kawinnya harus yang mewah. Iya, Zixia. Kami pikir kalian kan sudah punya uang sekarang. Sushue ini pemalu. Aku yang wakili, dia bilang, pihak laki-laki bilang mas kawin minimal harus ada 3 putar 1 suara. Tapi keadaan keluarga kami, kamu tahu sendiri. Kalau tidak bisa menyediakan mas kawin Sushue nanti menikah ke sana, bakal diremehkan sama mereka. Zixia, kami sudah hitung-hitungan. Selain beberapa barang besar tadi, masih butuh paling tidak 5.000 yuan. Lihat, kamu kan sekarang sudah jadi bos besar. Uang segini buatmu bukan masalah, kan? Apa? Aku kelihatan seperti bang? Li Zixia, apa maksudmu? Kalian tidak boleh setelah punya uang sendiri hanya memikirkan enaknya sendiri. Sayang, aku paham sekarang. Mereka ini mau kamu jadi bodhisatwa hidup buat menolong mereka. Ini menikahkan anak perempuan lebih mahal dari daging babi di pasar. Kamu ini... Li Zixia, walau kamu sudah menikah dan tinggal di luar, tapi kan kita tetap satu keluarga, bukan? Lihat, ibumu dan adikmu ini, begitu tahu kamu pulang, sejak pagi buta, sudah mulai siap-siap masak. Mereka berdua sangat merindukanmu, sangat mengharapkanmu. Kamu juga harus mempertimbangkan keluarga, kan? Maksudku, Kamu gila apa lagi? Kamu gila apa lagi? Kamu sungguh mengira nenek tua ini buah kesemek lembek, mudah disuruh-suruh, ya? Masak dari pagi, cuma menghasilkan sepupu babi ini untuk menjamu kami. Lalu mulutmu langsung minta uang 5.000 yuan dan barang-barang di pintu itu, siapa bilang untuk kalian? Barang-barang yang bawa hari ini, barang-barang yang bawa hari ini, bukan untuk kalian, cuma lewat saja, biar kalian sekilas melihatnya. Bawa pulang. Saudara-saudara, bawa semua pergi. Jangan tinggalkan satu pun. Baik. Baik. Aduh, jangan. Ini... Oh, iya. Yang ini adalah istriku yang belikan untukku. Cobalah. Manis. Bu, Berani sekali, sungguh berani sekali. Berdiri. Kakak, sekarang bagaimana? Semuanya hilang. dia itu cuma bisa pamer karena kantin sialan itu kan? Aku punya banyak cara untuk membuatnya gulung tikar. Bumbui sayap ayam untuk dapur belakang. Pakai bumbu yang kuberikan.
Hei sayang, itu... Oh, sayap ayam apa itu? Kalau sudah jadi, yang pertama berikan padaku ya. Tahu Tuan Muda, memang kamu yang paling rakus. Zixia, kami dengar bisnismu sangat ramai. Kami sengaja ajak saudara untuk mendukungmu. Kakak, kamu harus buatkan yang enak-enak ya. Kalau tidak, bisa membuat malu wajah keluarga Li. Baiklah, mau makan apa? Silakan kalian sendiri, ambil di counter. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ini Bu, Nggak apa-apa. Mari makan sebanyak-banyaknya ya. Ayo makan. Aduh, semur daging babi ini. Apa kecapnya kurang banyak? Nggak ada rasanya. Iya juga. Sama tusuk sate ini. Terlalu asin, rasa MSG-nya juga kuat banget. Kap, paha ayam gorengmu ini terlalu kering. Sama nasinya ini nggak wangi sama sekali, malah lebih jelek dari punya pacar adikku. Selesai makan? Selesai makan. Ayo pergi. Ayo. Selesai makan? Ada apa? Semur daging babi 8 porsi, 16 yuan. Paha ayam goreng 20 buah, 20 yuan. Malatang 50 tusuk, 25 yuan. Nasi 10 mangkok, 2 yuan. Nasi 10 mangkok, 2 yuan. Totalnya 63 yuan. Bayar. Li Jixia, apa kamu gila? Kami makan di tempatmu, malah minta bayaran? Sungguh keterlaluan. Lihat, ini kan keluarga. Kalau tersebar kabarnya nggak takut malu. Kap, kamu memang cuma mikir duit doang. Ini kan keluarga sendiri, cuma makan, kok dihitung segitunya? Ini kan usaha buka warung, bukan lembaga amal. Makan ya bayar, sudah seharusnya. Li Jixia, aku kasih tahu, makan siang kami hari ini benar-benar nggak bakal bayar. Lihat saja kamu bisa apa terhadap kami. Suruh bayar ya, hancurkan semuanya. Serang mereka. Hancurkan. cari mati kalian. Berhenti. Aku serang mau apa? Suruh buka restoran. Nggak bayar ya, jangan ada yang coba keluar pintu ini. Kamu mau apa? Dasar anak durhaka. Kamu masih mau membunuh kami? Bayar. Aduh. Tidak ada keadilan lagi di dunia ini, anak kandung sendiri mau membunuh orang tuanya. Ayo, semua orang lihat ini. Ayo semua orang lihat ini. Bangunlah, mertua bangun dari tanah yang dingin itu. Zixia baik hati, tidak tega bersikap tidak hormat pada orang tua. Aku beda. Aku cuma preman. Dari kecil memang begitu. Kenapa? Para orang tua ini sudah kenyang makan, jalannya tidak bisa kuat. Bantu mereka mencerna. Bayar. Uang. Cepat. Bayar. Kamu, jangan pergi. Sekarang giliran kalian. Perutku sakit. Perutku sakit sekali. Perutku sakit. Ini sedang apa? Kalian keterlaluan teganya. Tidak hanya main tangan, tapi juga memaksa jual beli. Bahkan keamanan pangan tidak memenuhi standar sampai tamu sakit perut. Bagaimana mungkin? Bahan makanan kami semua segar. Sama sekali tidak ada masalah. Saudari Li, apa yang terjadi?
Kepala pabrik Chu, mereka makan tapi tidak bayar, baru kami bertengkar. Soal keracunan makanan. Aku bisa jamin dengan integritasku dan bisnis kantin ini sama sekali tidak mungkin. Omongan kosong tidak ada buktinya, Kepala Pabrik Chu. Masalah keamanan pangan, saya usulkan kita sekarang langsung inspeksi mendadak dapur belakang mereka. Hanya permukaannya saja dibersihkan percuma. Aku dengar kabarnya kalian pakai beras busuk disamarkan sebagai beras bagus. Kau memfitnah. Kantin kami pakai beras baru terbaik. Oh ya? Kalau begitu izin kami periksa tempat beras kalian. Periksa sajalah, takut apa? Kebetulan kepala pabrik ada di sini hari ini biar kalian lihat betapa berharganya beras kami. Apa ini? Ini. Bukankah kamu anak kedua keluarga Li, datang untuk menertawakanku, ya? Kak Yuan, aku datang untuk berbicara kerjasama. Ku dengar kamu punya adik laki-laki, kuliah di Beishang. Orangnya rajin. Maksudmu apa? Aku sangat menyukai adikmu. Kalau kamu mau membantu menjodohkannya denganku, aku akan bantu kamu gulingkan kantin keluarga Xiao. Kenapa kamu mau gulingkan kantin kakakmu sendiri? Kenapa? Aku cuma tak tahan melihat dia lebih baik dariku. Dia cuma anak pungut. Berhak apa hidup lebih enak dariku? Kak Yuan, apa kamu tidak ingin? Setuju. Kepala pabrik Chu, Anda sudah lihat semuanya kan? Mereka ini berani pakai beras busuk untuk masak. Ini adalah kecelakaan keamanan pangan yang serius. Sekarang panggil penegak hukum untuk menangkap mereka. Kepala pabrik, Anda harus membela kami. Hancur. Pasti waktu belanja, beberapa hari lalu, tak sengaja, dikibuli orang jahat. Beras busuknya tercampur masuk. Istriku pasti juga tidak tahu. Terus dia pakai beras busuk ini untuk masak. Ya, Kepala pabrik, Anda sudah dengarkan? Kalau tidak segera panggil pengawas tangkap mereka akan segera menghancurkan bukti. Kepala pabrik, orang tuaku sudah tua. Tidak tahan diteror begini. Diam. Saya yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Kepala pabrik Chu, ini salahku yang serakah. Cari pedagang luar, beli beras hitam berjamur ini. Istriku sama sekali tidak tahu tentang ini. Dasar bodoh. Tahu nggak kamu ngomong apa? Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan istriku. Kalau mau tangkap, tangkap saja aku. Kepala pabrik Chu, satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan istri saya. Kalau mau tangkap, tangkap saya saja. Direktur Chu. Jangan bikin ribut. Siapa bilang ini beras busuk? Berasnya sudah menghitam. Kamu masih mau membela diri? Ini beras yang sengaja saya titip beli dari daerah selatan. Nilai gizinya tinggi. Hanya saja saat dikemas, tercampur dengan beras putih. Direktur Chu, saya berencana pakai beras hitam ini untuk sarapan. Namanya nasi kepal yin yang. Apa Bapak mau coba? Nasi kepal yin yang? Kelihatannya kamu sudah di ujung tanduk, masih mengarang cerita di sini. Betul, Direktur. Jangan sampai Bapak tertipu olehnya. Beras busuk macam ini, masakan yang dibuat, mana bisa dimakan? Baiklah. Kalau begitu, biar saya buka mata kalian semua. Biarkan kalian lihat sendiri. Tadi itu, Kenapa saya? tambahin gula pasir sebanyak ini. Saya tadi tambahin banyak gula pasir. Istriku, ini kamu bikin menu baru apa? Aduh, manis banget. Bagus. Enak sekali. Kalian semua bilang beras ini bermasalah. Tapi kenapa habis saya makan sama sekali tidak ada rasa apa-apa? Saya malah bisa nari breakdance.
Minggir sana. Silakan, Direktur. Coba rasakan. Kalau berasnya tidak ada masalah, berarti sakit perut mereka hanya pura-pura. Kamu ngomong sembarangan. Memang masakanmu yang bermasalah. Memang makananmu yang bermasalah. Ambil sisa berasnya ke sini. Baik. Keluarlah. Iya, Bos Yuan. Dia sebelumnya menemui saya, menyuruh saya mencari cara untuk mencampurkan beras busuk ini ke dalam beras bagus, lalu menjualnya ke kantin keluarga Xiao. Yuan Jianxie, kamu berani sekali. Ini adalah memfitnah. Waktu gagal berebut kantin, langsung pakai cara licik seperti ini. Kalau di zaman dulu, kamu ini adalah pengkhianat. Li Suyun yang mendatangi aku buat kerjasama. Dia bilang punya cara buat menjatuhkan toko kalian. Bual. Jelas-jelas kau yang memaksa dan menggoda aku. Kau. Dasar bajingan, ini semua rencanamu. Kau memfitnah. Kau... Aduh. Perutku. Kok nggak sakit lagi? Aku juga udah baik kan? Ini gimana? Barusan kenapa? Kayaknya ada yang bertengkar ya. Cukup. Yuan Jianxie, kamu fitnah dan alihkan kesalahan. Aku akan segera lapor ke kantor pengawas dan kau akan dihukum berat. Selain itu, semua kerugian kantin kau yang tanggung. Kalian bertiga menjebak keluarga sendiri akan dapat teguran tertulis untuk seluruh pabrik. Pak Kepala Pabrik, maafkan kami. Kami salah. Jangan dong. Istri, kamu hebat. Pak Kepala Pabrik, kok sudah datang begitu pagi? Apa mau coba masakan baru kami hari ini? Telur teh dan bakpao kecil? Tidak usah. Aku cuma mau makan lagi nasi kepal itu yang rasanya seperti kemarin. Pak Kepala Pabrik, nasi kepal ini sangat tidak enak. Ada yang istimewa. Istriku bisa masak banyak makanan enak, kayak kue osmanthus, kue kukus, semua bisa. Pak Kepala Pabrik, tunggu sebentar, aku buatkan untuk Bapak. Baik. Pak Kepala Pabrik, silakan cicip. Persis. Ini dia rasanya. Cucuku. Waktu masih kecil, dia suka taburkan gula pasir di nasi kepalnya. Ini berarti, jangan-jangan istriku adalah cucunya? Maaf, sudah tua jadi mudah terharu, memalukan. Pak Kepala Pabrik, kami bantu ambilkan. Wah, nanan kita pakai ini jadi cantik banget. Sayang, ngapain melamun? Kamrat Li Jixia, kamu ingat sesuatu? Enggak apa-apa. Pak Manajer Chu barang Bapak. Tadi kamu melamun karena lihat jepit rambut ini ya? Enggak, aku cuman... Mungkin kemarin kecapekan. Otak agak mumet. Siapa ya orang yang sering muncul di ingatan pemilik tubuh asli ini? Apa Pak Manajer Chu? Apa hubungannya dia sama Pak Manajer Chu? Sayang, barang rongsokan ini buat apa disimpan? Buang aja. Ini kenang-kenangan dari almarhum ayahku.
Apa ini? Yuan Hang, besok habis belanja, temani aku cari Pak Manajer Chu ya. Ada yang mau kutanyain. Pak Li, hari ini aku datang sebenarnya mau nanya-nanya sama Bapak. Soal Kamrat Li Zixia, apa dia anak kandung? Dia yang itu, dia sebenarnya dia ibunya dulu ambil dari Dari tubuhku, lahir sendiri. Zixia itu anak kandungku. anak kandung. Oke, kalau gitu aku nggak ganggu. Kalian juga istirahat, aku duluan. Aku anterin, Pak Manajer aku anterin. Bu, kenapa sih Pak Manajer Chu nanya-nanya soal asal-usul kakak? Masa nggak tahu? Cucu perempuan Pak Manajer Chu kan hilang. Siapa di pabrik yang nggak tahu? Zixia kan dulu ditemuin di stasiun. Kayaknya hampir pasti dialah cucu keluarga Chu yang hilang itu. Cucu orang kaya, terus masa kita... Memangnya urusan kita apa? Tapi kesempatan ini JJG biar Li Zixia sendirian dapat semuanya. Kalian berdua harus ada satu yang gantikan dia untuk mengakui keluarga. Bu, soal ini jelas aku yang pergi. Aku LBH pinter Dr. Suksue. Aku pasti bisa membujuk Direktur Chu. Bu, kakak kan gegabah, gampang ketahuan. Aku LBH kalem. Direktur Chu pasti suka YG kayak aku. Kalem, itu mah bego. Kamu tuh pura dua sedih aja jago. Tapi kalau di acara besar ngomong aja gagap. Kamu baru YG bego, lihat muka licikmu itu, siapa YG percaya? Aku setidaknya kelihatan kayak orang baik. Dasar perempuan licik. Cuma jago pura dua sedih di depan ibu. Aku LBH cantik dokter kamu. Sudah JGN berisik. Suyun, sikapmu terlalu keras. Matamu juga tajam. Ini juga gampang ketahuan. Aduh, Suksue ya. Kamu saja aja pergi? Aduh, kamu kan nurut lagi jago pura dua sedih. Keluarga Chu tuh paling suka YJ kayak gitu. Ibu. Sudah diputuskan. Hah, tunggu aku ingat. Li Zixia punya kotak kayu kecil. Itu peninggalan mamanya. Barang buktinya pasti ada di dalamnya. Lalu JMN kita ambil? Besok kan minggu dia dan Xiao Yuan Hang mau belanja ke kota. Ini kesempatan kita untuk mencuri gembok panjang umur. Aduh, Direktur Chu. Aduh, kami bersalah sama Bapak. Kami sembunyikan cucu Bapak selama ini, baru sekarang datang. Kakek. Akhirnya ketemu, kakek. Ini barang Nanan. Sobat tua, ceritakan semua detail waktu menemukan Zixia dulu, semuanya dengan jelas padaku. Waktu itu ibunya bilang dulu dia diambil dari stasiun kereta api lalu dibawa pulang. Dia pakai jaket kapas kecil merah. Dan di kepalanya sepertinya juga ada jepit rambut merah muda. Jepit rambut merah muda. Kelihatan umurnya cuma 4 atau 5 tahun. Dengar? Hafalkan semua ini. Hafal sambil nangis. Aku ingat waktu kecil di stasiun kereta, banyak sekali orang.
Aku pakai jaket kapas kecil merah. Di kepala ada jepit rambut merah muda. Lalu aku terpisah dari kakek. Cepat bangun anakku, biar kulihat baik-baik. Istri, kamu bilang nanti kalau urusan ini sudah pasti sama kepala pabrik Chu, maka statusku bukannya juga ikut naik gengsinya? Nanti semua orang kalau ketemu aku pasti bakal sangat hormat. Iya kan? Tunggu dulu. Istri, kemalingan berani-beraninya. Nyahapin rumah kita, nanti kalau kutangkap kakinya kupatahin. Bukan maling, itu mereka. Orang-orang keluarga Li itu demi uang sedikit sampai nyuri-nyuri. Bukan demi uang, mereka pasti tahu sesuatu. Mereka nyuri gembok panjang umur biar anak perempuan mereka bisa temui kepala pabrik dan gantiin posisiku. Orang-orang ini, Aduh, aku terlalu lengah. Harusnya aku lebih awal temui kepala pabrik. Ayo kita ke kantor kepala pabrik. oke. Pak Chu, Suksui selama ini sudah cukup menderita. Kondisi keluarga kami miskin, dan dia anak yang patuh. Segala kesulitan ditahannya sendiri. Tidak apa-apa kakek, aku tidak menderita. Aku sudah menemukan kakek, itu sudah lebih dari cukup. Aduh, lihat. Sungguh anak yang patuh. Rumah kami begitu rusak, mana tega suruh dia kembali susah lagi. Belum lagi kakaknya, dulu sering menganiayanya. Ini salahku, nak. Semua salahku. Kau sudah menderita. Aku akan segera atur agar kalian semua pindah ke kota. Ini uangnya dulu. Belilah yang kalian butuhkan. Pak Chu, tunggu. Kawan Li Jixia, kenapa kalian datang? Kalian mencuri barang istriku, masih berlagak di sini, tak tahu malu. Pak Chu, mereka mencuri liontin panjang umurku, ingin menggantikan aku. Bukan kakek. Kakek harus percaya padaku. Pasti Li Jixia. Dia di kantin menguping urusan kakek, lalu sengaja mengujiku. Dia pasti ingin mengambil alih. Pak Direktur, Li Jixia ini anak kandungku. Masa aku tak tahu? Dari kecil dia suka cari muka. Sekarang lihat kakek jadi direktur, langsung mau memanjat. Jadi dia baru buat kebohongan ini untuk menipu kakek. Bahkan mau balik tuduh fitnah Suksue kami. Kau yang melahirkannya. Kalau gitu coba katakan, aku lahir tanggal berapa? Aku waktu itu sakitnya minta ampun, tanggalnya lupa. Kata-kata Direktur Chu tidak ada buktinya. Aku punya saksi. Ayo masuk semua. Halo, Direktur Chu. Halo, Direktur Chu. Keluarga Wang cepat beritahu semua orang. Apakah Li Jixia memang anak kandungku? Tentu saja kami melihat Jixia tumbuh besar. Memang Linsha yang melahirkannya. Waktu itu Linsha hampir kesulitan melahirkan anak kami. Bapaknya mengendarai truk mengantarnya ke rumah sakit. Direktur, anak ini sejak kecil sudah tinggi hati. Selalu bilang dia bukan anak keluarga miskin seperti kami, hanya ingin mengejar kehidupan mewah. Omong kosong. Bukan kalian berdua yang bersekongkol untuk berpura-pura di sini, ya? Buktinya jelas. Li Jixia, sekarang masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Aduh, cepat minta maaf pada direktur dan adikmu. Kau bersikeras aku adalah anak kandungmu. Kalau begitu coba kau katakan kau dan Li Jiangwo bisa punya anak seperti apa? Ini laporan pemeriksaan kesehatan keluarga Li Suksue, golongan darah O. Dan kau juga golongan darah O, Li Jiangwo golongan darah A. Kalian sepenuhnya bisa memiliki anak bergolongan darah O. Lalu kenapa? Jadi Li Suksue lebih mirip anak kandung kalian. Anak seperti aku yang bergolongan darah AB tidak mungkin kalian lahirkan. Ibumu memilih Li Suksue.
Semua keuntungan direbutnya sendiri. Kamu rela? Maksudmu apa? Sekarang Linsha masih ibumu, Lee Suksue juga masih adikmu. Tapi setelah mereka berhasil meraih dukungan Pak Chu yang berpengaruh itu, meski kamu masih punya tempat di rumah, masih bisa dapat makan, kau akan selamanya di jejak-jejak Lee Suksue. Dasar apa? Berdasarkan apa Lee Suksue lebih beruntung dariku? Kenapa ibu memilih dia? Aku tak terima, tak terima. Aduh, keluarga Pak Chu ini keluarga terpelajar, paling mementingkan fakta ilmiah. Maksudku, bagaimana kalau Pak Chu ternyata tahu golongan darah Lee Suksue tak cocok? Golongan darah. Dia, Lee Suksue, ingin jadi putri orang kaya? Mimpi. Apa yang tak kudapat, dia juga jangan harap bisa dapat. Ini laporan medis keluarga kami tahun lalu. Kubawa karena kupikir berguna. Sekarang untukmu. Anggap saja ini hadiah pernikahanku untuk mereka berdua, ibu dan anak itu. Pak Chu, aku sudah buktikan aku bukan anak mereka. Sekarang aku ingin tanya, apakah Anda ingat golongan darah cucu perempuan Anda? Ibi, dia golongan darah AB. Kalian berani bohongi aku. Kalian berani bohongi aku dalam hal seperti ini. Bukan itu ibuku. Linsha. Dia yang suruh aku lakukan ini. Dia juga yang curi gembok panjang umur itu. Dia yang paksa aku hafal kata-kata itu. Aku benar-benar tak mau. Kau ini, bocah tidak tahu diuntung. Jelas-jelas kau sendiri yang serakah, tahu kepala pabrik Chu sedang mencari cucu perempuannya, lalu menghasutku untuk berbohong. Jelas-jelas kau yang mengajariku melakukan ini. Kau yang bilang aku lebih pandai berpura-pura daripada kakak, pasti bisa berhasil. Kau ini, perempuan licik. Sampai sekarang masih menuduhku. Kubunuh kau. Aduh mama. Halo kantor polisi. Aku mau lapor. Di sini ada 2 penipu. Ya, penipu. Aku bantu kalian untuk menangani ini. Paman Lee, sekarang, bisakah kau bicara jujur padaku? Kepala pabrik, aku bersalah pada Anda. Semuanya karena aku tidak berguna. Zixia, memang mantan istriku dulu yang mengambilnya dari stasiun kereta api. Saat ibunya menjelang ajal, dia berpesan berulang kali, aku harus memperlakukannya dengan baik dan membantunya mencari keluarganya. Tapi aku bukan manusia. Aku sampah masyarakat. Aku salah. Zixia, semua ini salah ayah. Pukul ayah, makilah ayah, lakukan apa saja pada ayah. Ayah akan menebus dosa untukmu. Ayah bersalah pada kamu dan ibumu. Ayah salah. Tebus dosa? Bukan aku yang harus kau tebus dosamu, tapi wanita yang hingga saat terakhir masih berharap bisa mengandalkanmu. Kau seharusnya pergi ke makam ibuku dan menebus dosa padanya. Sayang, ayah bersalah pada kalian. Zixia, aku bersalah padamu. Kau telah menderita. Tapi sekarang, akhirnya aku menemukanmu. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Yuan Hang, aku ingin adakan pesta reuni keluarga di kantinmu. Aku ingin beritahu semua orang, Li Zixia adalah cucu perempuanku. Chu Guoqing. Pak Manajer, Anda bilang kita setelah menerapkan sistem kontrak pabrik kita, ke depannya harus berkembang bagaimana? Kami semua tidak punya bayangan. Hahaha, masalah ini kamu harus tanya Zixia di keluarga kami. Dalam urusan bisnis, dia lebih ahli daripadaku. Sistem kontrak hanya langkah pertama. Di masa depan pasti akan menuju ke arah yang lebih berorientasi pasar, yaitu sistem saham. Inti daya saing bisnis catering terletak pada standarisasi dan branding. Xiao Yuanhang, kamu menikahi Zixia, istri yang begitu cakap, sungguh keberuntungan besar. Kamu juga berkecimpung di bisnis. Bagaimana pendapatmu tentang sistem saham ini? Bagus, kan bisa menghasilkan uang. Jadi jangan mempersulit Yuan Hang di keluarga kami. Di luar, saya yang bertugas memikirkan strategi. Di rumah, dia yang bertugas mengelola keuangan dengan baik. Ini namanya pembagian tugas. Kalau sudah ada uang, semua orang bisa. Hidup berkecukupan kan? Xiao Yuanhang ini sudah jadi cucu menantu Pak Manajer Chu. Memang jadi lain ya. Bukannya dia cuma mengandalkan istri, cuma buka kantin, sudah berani bahas ekonomi sama kamu. Lihatlah keadaanmu sendiri, sikapmu seperti apa. Cuma dapat keberuntungan buta, malah jadi gigolo.
Xiao Yuanhang, kamu ngapain di sini? Aku cari kamu lama sekali. Cari aku buat apa? Balik buat dengerin omongan kalian yang nggak aku pahamin? Atau biar diejek-ejek mereka? Orang lain menertawakanmu. Kau malah di sini minum sendirian, ya? Xiao Yuanhang, kamu yang aku kenal bukan orang yang pengecut seperti ini. Ya, aku memang pengecut. Aku cuma seorang preman. Aku nggak sebagus kamu. Aku nggak pantas untukmu. Xiao Yuanhang, ternyata kamu berpikir begitu. Hei Suyun, kau tahu suamimu dan kakakmu sedang bertengkar belakangan ini. Di pesta pengakuan keluarga, mereka bertengkar hebat. Dia pergi minum sendiri tiap hari. Kau harus menasihatinya. Hidup kita sudah enak begini. Kenapa jadi seperti ini? Benarkah? Ya, benar. Hei, dulu yang punya perjodohan dengan Xiao Yuanhang bukannya kau. Kalau saja kau tidak meremehkannya, mungkin sekarang yang jadi Phoenix adalah kau. Hei, ini memang nasib. Hei, aku pergi dulu. Li Jixia. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau yang merebut semuanya dariku. Sekarang, aku akan merebutnya kembali dengan tanganku sendiri. Kepala pabrik Chu, dulu waktu aku naik motor Xingfu 250, melesat di kota, sungguh gagah. Yang mau naik di jok belakangku tak terhitung jumlahnya. Rapat tingkat atas perusahaan pertama dimulai. Kakek mendukung kita mendirikan usaha. Mulai hari ini, kita tidak bisa lagi bermain-main seperti dulu. Aku sudah buat beberapa peraturan dan sistem. Mulai hari ini, perusahaan layanan catering Zihang kita resmi berdiri. Sayang, kantin kita ini kan tetangga semua. Bikin aturan begini bisa merusak hubungan. Lagi pula, aku ini beli bawang aja harus tanda tangan. Kalau begitu, buat apa aku jadi bos? Tidak ada artinya. Tanpa aturan, tidak akan tertib. Kau merasa ini cuma kantin kecil, tapi sekarang kita adalah perusahaan. Kalian harus bertanggung jawab pada semua orang di pabrik. Jangan sembarangan. Bukannya dulu kami juga bertanggung jawab, Ibu? Contohnya dulu kami kan bekerja dengan baik juga. Semua baik, semua baik. Sekarang mau berkembang besar, harus ikuti aturan saya. Saya rasa ini baik. Mengerti, Direktur Lee. Sayang, hari ini aku berhasil nego bisnis besar. Mulai sekarang, semua makanan lembur bengkel jadi urusan kita. Mulai sekarang, semua makanan lembur bengkel jadi urusan kita. Bagus, uang mukanya sudah masuk pembukuan. Uang muka apa? Aku sama Laoyo kan sudah kenal belasan tahun. Ini akhir pekan, aku traktir dia makan. Urusan kita ini sudah pasti. Uang buat traktir dia dari mana? Ambil dari kasir. Kalau enggak, catat saja di hutangku. Kamu lupa? Peraturan pertama perusahaan. Semua pengeluaran harus ada bukti dan faktur. Uang yang kamu pakai menjamu untuk urusan bisnis, ini biaya jamu bisnis. Harus ada bon baru bisa catat. Maksudku, masak kamu bisa rugi? Aku lagi urus bisnis, traktir makan, salah apa? Urus bisnis itu benar, tapi aturan jangan dilanggar. Hari ini kamu jamu tamu nggak dicatat, besok ambil minuman nggak didata. Perusahaan jadi kacau dong. Uang makan hari ini, entah kamu bayar sendiri, entah bawa bonnya ke sini. Masa cuma puluhan yuan, suruh aku minta bon ke Laoyao. Aku, Xiao Yuanhang, di pabrik ini sudah bergaul belasan tahun, andalkan hubungan baik. Apa di matamu cuma hal-hal ini? Nggak ada sedikit pun perasaan. Betul. Di perusahaanku, hanya aturan yang berlaku, bukan orang. Kalau kamu masih mau bicara soal pertemanan, jangan bekerja di sini. Perusahaan kamu? Ya, perusahaan saya. Berarti aku cuma asisten buat kamu. Di sini aku bahkan tak punya hak bicara. Kak Yuanhang, kenapa minum sendirian sambil murung? Ada apa? Bertengkar lagi sama kakakmu? Ku dengar kabar, kakakmu mau dirikan perusahaan. Memang, dia kan mau jadi bos besar. Beda jauh dengan kita orang biasa.
Menurutku sih, mana kakakmu paham perjuangan pria di luar. Kita ini anggap persahabatan dan perasaan paling penting. Tapi di matanya, semuanya cuma aturan kaku. Kurasa Istriku bertengkar denganku, itu urusan kami berdua. Istriku lebih hebat dariku. Sebanyak apapun aturan yang dibuatnya, itu demi kebaikan kantin. Kekurangan istriku bukan urusanmu. iya. Iya, Kak Yuan Hang. Aku tak bermaksud begitu. Aku cuma kasihan padamu. Kak Yuan Hang, ku temani kau minum. Kak Yuan Hang, ku tuangkan minum untukmu. Wah, sandiwara manja yang apik. Tapi Xiao Yuan Hang, kenapa kau tak tolak dia? Sepertinya aku datang tak pada waktunya. Sayang kau datang, ini... Bukan begitu maksudku. Dia tadi tak sengaja terpeleset. Jadi aku... Kakak, jangan salah paham. Salahku. Tadi kakiku terkilir. Terkilir? Wah, waktumu terkilirnya sungguh tepat sekali. Lee Suyun masih main tipu muslihat receh yang nggak mutu ini? Mau main sampai kapan lagi? Aku? Kak Yuan Hang, aku pergi dulu saja. Jangan sampai kakak makin salah paham. Xiao Yuan Hang, kelihatannya kamu justru menikmati ya? Waduh, aku malah dukung kalian berdua. Li Jixia, maksudmu apa? Kamu nggak percaya aku? Kakak, jangan marah. Kak Yuan Hang lagi kesal, makanya keluar minum. Li Jixia, aku keluar minum aja kamu ikut campur. Apa nanti setiap kali aku keluar, harus minta izin dulu sama Bos Li kayak kamu? Kau, Xiao Yuan Hang, kamu keterlaluan. Ya, aku memang keterlaluan. Setidaknya aku nggak kayak kamu, buat banyak aturan buat tekang orang. Baik. Bagus. Sayang, mau kemana? Tidur pisah kamar. Aku nggak mau cium bau wanita lain di tubuhmu. Pisah ya pisah. Tidur sendiri lebih enak. Ah, sayang. Kak Yuan Hang lagi mikir ya? Aku kan harus bikin usaha. Masa biarin istri sendiri nanggung keluarga? Kak Yuan Hang, aku tahu. Kamu memang harus bikin prestasi besar, biar kakak lihat. Kak Yuan Hang, aku punya teman, bos besar dari kota pelabuhan. Dia lagi punya TV warna yang laris. Asal bisa dijual, laba bisa 2 kali lipat. TV warna? Hmm, Beneran? beneran. Tapi dia nggak sembarangan buka bisnis. Tapi nilai hubunganku sama dia mungkin bisa kubantu jembatani. Boleh dicoba.
Nanti kalau sudah dapat uang, aku akan minta maaf sama istri. Beliin dia mantel mahal di department store. Dia pasti senang. Kak Yuan Hang, ini kesempatan yang benar-benar langka. Pikir saja. Begitu uangnya cair, kakak pasti akan lebih menghargaimu. Oke, suruh dia temui aku. Istri, lihat ini. Itu yang aku inginkan. Ini? Dari mana dapat uangnya? Ini pasti ratusan yuan. Suamimu yang hasilkan. Lihat, dalam berbisnis dibutuhkan otak cerdas seperti suamimu ini. Gimana? Hebat kan? Uangnya dapat dari sumber yang benar? Sudah kukatakan, berbisnis harus realistis. Spekulasi seperti ini? Spekulasi apaan? Apa kau meremehkanku? Kuberitahukan padamu, aku bukan cuma akan lakukan, aku akan lakukan yang lebih besar. Kak Yuan Hang, Bos Lee bilang, kali ini jumlahnya besar. Begitu dapat uangnya, kamu bisa langsung beli rumah besar di kota. Setelah beres, kamu pasti dapat bagian. Santai saja. Kontraknya sudah kusiapkan. Menangani pemboros seperti dia, aku yang paling jago. Guru, ada apa dengan Bos Xiao? Dia sebelumnya ambil uang banyak dari kantin untuk nego bisnis dengan Bos Lee. Tapi sekarang pelunasannya tak kunjung datang. Uang mukanya pun tak dibayar. Ada masalah apa? Ayo kita kerja. Bos Xiao, bayarlah utang daging bulan lalu. Aku sudah bolak-balik 3 kali. Tahu. Nanti 2 hari lagi ku bayar, nanti 2 hari lagi. Ini. Hei Lao Liu. Sekarang dana lagi seret, arus kas lagi ketat. Aku bayarnya telat 2 hari ya? Iya, oke, ngerti. Kak Hang, aku udah dengar. Jangan gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Hancur, semuanya hancur. Salahku juga yang kenalin. Tapi aku tanya Kak Lee, katanya, Dia bilang apa? Bisa nggak dia balikin uangku? Kak Lee bilang ini bukan salah dia. Barang itu kan seharusnya hari ini dikirim. Begitu uangnya masuk, bagianmu langsung digandakan. Tapi kamu tiba-tiba nggak bayar pelunasannya. Kita kan udah tanda tangan kontrak. Kamu ini melanggar kontrak. Kalau gitu, masih ada cara lain nggak? Sebenarnya ada satu cara. Kak Lee bilang, asal kamu mau cerai sama Li Jixia dan nikah sama aku, Kak Lee bakal terima rugi punya adik ipar kayak kamu. Dia pasti bakal bantu kamu. Kamu sengaja jebak aku. Kamu ngomong apa sih, Kak Hang? Pantas istri bilang aku bego. Aku malah enggak percaya dia. Pergi. Minggat.
Halo kakek. Ini aku. Aku nemuin masalah. Butuh bantuan kakek. Kakek kenal nggak pengacara yang jago? Oh, aku pikir, oh iya soal penipuan. Sayang, kamu capek seharian. Makan dulu. Yuan Hang, kali ini kamu beruntung. Pengacara Zhang langsung ngeh celah di kontrakmu. Ini tipikal penipuan kontrak. Tim penyelidik juga gesit, langsung ke stasiun kereta buat pengawasan. Geng Sili itu langsung digebuk. Uang itu berapa yang bisa dikembalikan? Hampir semua. Para penipu itu belum sempat menghamburkannya. Itu juga hoki di tengah sial. Yuan Hang, ke depan harus lebih hati-hati. Aku tahu salah. Tak akan kuulangi lagi. Sayang, aku masih ada satu hal. Apa? Penjaga keamanan bilang Li Suyun kabur. Dia kabur begitu saja. Nanti jangan-jangan balik balas dendam. Dia pilih jalannya sendiri. Baik buruk, tanggung sendiri. Soal balas dendam, datang rintangan, hadapi. Datang masalah, atasi. Kalau dia berani usil lagi, tangannya kupotong. Tenang. Sayang, aku salah. Aku tak seharusnya bikin kamu marah, apalagi ngomong seenaknya. Bertengkar sama kamu, aku brengsek. Aku akan belajar rajin. Lulus nanti kerja baik-baik, berusaha jadi pria yang layak buat kamu. Biaya kuliah ini tidak murah. Aku yang bayar, rokok dan alkohol ku tinggalkan. Oke, ingat janjimu. Sayang, kamu masih marah? Lihat tingkahmu nanti. Apa-apaan ini? Mana yang nggak ngerti? Di sini, Kan di sini tulisannya. kamu nggak apa-apa. Nggak. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Nggak. Nggak apa-apa. Aduh, masa sih? Nggak datang-datang, tiba-tiba sekarang. Itu kayaknya aku datang bulan. Kalau gitu, kamu istirahat dulu. Aku cek sekeringnya. Kenapa harus hari ini? Kenapa harus hari ini? Sudahlah. Jangan di sini cuma bikin tambah ribet. Pergi ke sana. Tenang-tenang aja, baca buku sana. Nah, prinsipnya gini. Itu ngajarin kamu. Misalnya, kalau kamu minjam 200.000 yuan dari bank ya, kamu harus bayar cicilannya. Cicilanmu itu harus dilunasi plus bunganya sekalian. Ngerti? Makanya kamu harus rajin kerja, cari duit lebih banyak gitu aja, nggak perlu minjam lagi. Kamu capek ya?
Lihat, ini salah tulisnya. Ujian yang baik, jangan grogi. Aku yakin kamu pasti bisa. Ini salah tulisnya. Ujian yang baik, jangan grogi. Aku yakin kamu pasti bisa. Sayang, aku diterima. Aku diterima. Cepat turunin aku. Aku diterima. Aku diterima. Cepat turunin aku. Aku jadinya pusing. Istriku, ini surat penerimaan dari Institut Manajemen Beijing aku, Xiao Yanhang, mulai sekarang juga seorang mahasiswa. Ayo pulang. Kebahagiaan sebesar ini, aku yang masak sendiri buat pesta perayaan buat kamu. Oke. Ayo. Ayah, ibu, ayo. Hari ini tiap hidangannya punya makna tersendiri. Ini namanya 4 kebahagiaan. Sekaligus pertama, Yuan Hang diterima kuliah. Kedua, ke kantin kita laku keras. Ketiga, ayah ibu sehat selalu. Keempat, keluarga kita rukun dan bahagia. Ini namanya masa depan cemerlang. Semoga Yuan Hang kita masa depannya cerah. Ini langkah menanjak dan semangat membara. Yuan Hang, coba ambilkan mangkuk sup ikan itu. Iya. Sup ikan melompati pintu naga. Yuan Hang kita hari ini juga bisa dibilang udah jadi ikan lompat pintu naga. Bagus, bagus. Hidangan di atas meja ini penampilannya bagus. Maknanya juga bagus. Zixia sudah bekerja keras. Ayo, kita semua cicipi. Ayo. Bu, ayo. Iya, kamu juga makan yang banyak, ya. Zixia, ibu mau berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, si bocah nakal Yuan Hang ini, sekarang ini mungkin masih berkeliaran di mana saja. Zixia, gelas arak ini ayah bersulang untukmu. Yuan Hang bisa menikahimu adalah keberuntungan besar dalam hidupnya. Istri, kalau bukan karena kamu, tidak akan ada aku seperti sekarang. Ayah, ibu, Yuan Hang, kita semua adalah satu keluarga. Jangan bicara seperti orang luar. Semoga hidup kita ke depannya makin makmur dan sejahtera. Ayo bersulang. Baik. Kok bisa kotor sekali begini? Memang harus dicuci. Dasar kau, Xiao Yuan Hang baru berapa hari masuk sekolah sudah mengundang bunga cinta? Bahkan panggilnya teman sekelas Yuan Hang. Panggilannya begitu mesra. Tunggu, lihat nanti aku hukum kamu. Yuan Hang kita itu sekarang sudah jadi kaum intelek. Di kelas pasti banyak gadis-gadis muda cantik yang suka, ya? Betul lah. Aku di sekolah cukup berdiri di sana, pesonanya memancar tanpa batas. Pesona sebesar apapun, ingatlah kamu sudah punya keluarga. Belum tentu. Gadis-gadis sekarang nekatnya luar biasa. Ada yang kirim surat, ada yang kirim hadiah, sulit dihindari. Dia tidak berani. Zixia, ayo makan yang banyak. Makan yang banyak. Istri, kalkulator sempoamu ini agak berisik. Bagaimana kalau kamu ke meja di ruang tamu untuk menghitung? Lagi pula, bukannya kamu punya kalkulator? Cahaya di ruang tamu kurang bagus, mata lelah, kalkulator rusak. Lalu ucapanmu tadi di meja makan, itu maksudnya apa? Tidak ada apa-apa. Sayang, apa kamu marah sama aku? Tidak.
Lalu kenapa kamu sekarang buat makan? Hah? Maksudku, aku mau pergi makan. Ini... Bukannya kita baru saja makan malam? Kenapa mau makan lagi? Sayang, Dewi leluhur, aku mohon padamu, jangan gesek-gesek lagi sempoa ini. Beberapa hari ini aku kuliah, otakku penuh suara sempoa ini. Kamu lihat sendiri, teman Yuan Hang. Sayang, kamu marah sama aku hanya karena ini? Memangnya kenapa lagi? Kamu lihat baik-baik, di belakangnya masih ada satu halaman lagi. Kak Hang, kamu banyak ide dan tulisannya bagus. Tolong bantu aku ubah dikit. Aku mau ngejar Li Xiaohong. Adikmu? Wang Dazuang. Wang Dazuang mau ngejar seorang cewek, minta aku bantu nulis surat cinta. Yang ini adalah yang sudah pernah dia tulis sendiri. Minta aku bantu perbaiki dikit. Hahaha. Astaga sayang, kamu tahu nggak? Beberapa hari ini aku benar-benar makan nggak enak. Tidur pun nggak nyenyak. Aku pikir aku melakukan kesalahan besar yang keji. Nah, siapa suruh kamu terima barang orang lain? Baik-baik, semuanya salahku. Nah, sebagai permintaan maafku, surat yang kubantu, tulis untuknya ini akan kubacakan untukmu. Ehem. Jika aku mencintaimu, aku takkan meniru bunga kemuning merambat, meminjam ketinggian dahanmu untuk memamerkan diri. Kita berbagi kabut, awan mengalir, dan pelangi. Era 80-an ini lebih norak daripada zaman kita dulu. Hah, tapi kedengarannya sepertinya lumayan bagus. Kita hadapi bersama badai, petir, dan guntur. Seolah terpisah selamanya, tapi saling bergantung seumur hidup. Inilah cinta sejati yang agung. Istri, sebenarnya ini juga yang ingin kukatakan padamu. Kau bukan bunga kemuning yang menjalar, aku juga bukan. Kita adalah dua pohon selamanya bersama. Siapa mau jadi dua pohon itu, mulutmu manis? Baiklah, tak usah jadi pohon, kau jadi hatiku, aku jadi jantungku. Perbaikan, hati atau jantung, lebih tepat secara metafora. Dipilih jantungku untuk keseimbangan dan keintiman. Kita berdua beginilah, tak terpisahkan seumur hidup. Sayur apa hari ini? Paha ayam lagi? Aduh, hari ini terlalu panas, tak bisa makan apa-apa, cuma pengen minum air dingin. Siapa yang bikin air kacang hijau? Minum-minumlah air kacang hijau dingin ya, betul kan? Di sini panas seperti tungku pusing dan mata berkunang-kunang. Ada sup kacang hijau tidak? Buatkan semangkok sup kacang hijau dingin dong. Ini saja. Kasih kami sedikit air minum dong. Aduh, panasnya. Tak tahan, benar-benar tak tahan. Barusan ambil makan di kantin Xiaozhang dari pabrik oli, tiba-tiba ambruk jatuh pingsan karena kepanasan. Tiap musim panas selalu begini, minuman soda asin dari pabrik ini juga tak mempan. Kakek, istri, aku punya ide. Bisakah kantin kita adakan kegiatan kirim kesejukan? Kirim teh herbal dingin yang istri kuasai. Begitu bisa mencegah kepanasan dan sekaligus mempromosikan kantin kita. Ini namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Hehehe. Anak baik. Sekarang bicaramu sudah bertingkat-tingkat ya. Tapi ide kamu ini bagus loh. Bagaimana pendapatmu, Zixia? Aku setuju. Tapi kalau dibagikan gratis, biayanya tidak sedikit, ya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara mengubah hal baik ini jadi bisnis yang menghasilkan? Akhirnya, semua pihak dapat untung. Tentu saja. Kita mulai dulu di kantin gratis selama seminggu. Setelah namanya terkenal, kita jual di kantin. Nantinya kita kemas dalam botol kaca, lalu kita jual keluar. Kalau begitu, mari kita beri nama yang keren. Sebut saja Shadow Bao. Xiao Laoji. Sayang, nama apa itu yang kamu buat? Kakek, menurutmu nama mana yang lebih bagus?
Terima kasih, terima kasih. Ini bagus sekali. Terima kasih. Ayo kerja keras ya. Kerja keras. Kamu juga kerja keras. Datang, datang. Hei, lihat mobil ini cantik sekali. Keren banget. Ini mobil Santana ya? Lebih gagah daripada mobil direktur pabrik kita. Ini semua berkat hasil dari Xiaolauji kita. Sayang, nanti saat perusahaan kita sudah go public, aku gantiin mobilmu dengan Audi impor. Kenapa aku harus hidup seperti tikus bersembunyi di sana-sini, sementara kamu, Li Zixia, hidup enak? Kemuliaan dari pria itu seharusnya menjadi milikku. Kamu yang merebut segalanya dariku. Aku menderita, kamu juga jangan berharap hidup tenang. Aku akan menghancurkanmu, menghancurkan semua yang kamu miliki sekarang. Li Zixia, aku akan membuatmu lebih sengsara dariku. Siapa? Ayah, ini aku. Suyun. Suyun, kenapa kamu pulang? Bukannya kamu... Ayah, aku tidak bisa hidup lagi. Di luar, makan tak kenyang, pakai tak hangat. Aku sangat rindu rumah. Ayah, aku mohon padamu. Aku ingin bertemu kakak. Tolong bantu aku ingin minta maaf padanya. Nak, bicaralah baik-baik. Berdiri dulu. Tidak, jika ayah tidak setuju, aku tidak akan bangun. Dasar anak ini... Aduh. Ayah, aku takut kakak tidak mau menemuiku. Bisakah ayah bilang pada kakak bahwa ayah punya sesuatu untuknya? Ini... Ayah, aku mohon temui saja di asrama yang sedang direnovasi pabrik itu. Di sana sepi. Aku bisa berbicara baik-baik dengan kakak, asal kakak mau memaafkanku dan memohon pada kepala Chu. Aku tak perlu lagi bersembunyi-sembunyi begini. Ayah, aku mohon padamu. Baiklah. Berdirilah. Untuk hidangan utama roti bawang dan mie zajang, kurasa sudah cukup. Mereka pasti suka. Halo, halo. Zixia. Ini aku, ayah. Ada apa? Zixia. Aku beberapa hari lalu merapikan barang-barang almarhum ibumu, menemukan sesuatu, kurasa harus kuberikan padamu langsung. Di mana barangnya? Barangnya? Aku sekarang di deretan asrama yang sedang direnovasi pabrik. Bisakah kamu datang ke sini sekarang? Sayang, telepon siapa? Ayahku. Katanya ada barang ibuku yang mau diberikan padaku. Apa niat baiknya dia? Jangan-jangan kamu pergi ke sana terjadi masalah. Aku temani kamu. Tidak usah, urusan antara aku dan dia ingin ku selesaikan sendiri. Lagi pula itu barang peninggalan ibuku. Tenang saja. Aku pergi sebentar pasti cepat kembali ya. Ayah. Apa ayah di sini? Kakak, lihat pakaian yang kupakai ini, apakah juga cantik?
Jika dulu yang menikahi Xiao Yuanhang adalah aku, maka yang menjadi cucu kepala pabrik juga pastilah aku. Yang disukai semua orang, itu pasti aku. Wanita gila ini, tempat sialan ini, tampaknya berteriak minta tolong pun percuma. Kakak, kalau aku jadi kamu, aku pasti bisa menghasilkan banyak uang. Membeli banyak sekali baju cantik, dan juga membuat Xiao Yuanhang menurutiku seperti anjing. Secara logika pergi pulang dari pabrik, ditambah masak dan makan waktunya sudah cukup, istriku belum juga pulang. Tidak boleh. Aku harus mencarinya. Halo, bagian keamanan, istriku sedang dalam bahaya di asrama yang sedang direnovasi di barisan belakang. Ya, untuk Li Jixia, cepat ya. Sayang melihat aku begitu lama tidak kembali. Sekarang pasti sedang dalam perjalanan. Aku harus menenangkannya. Suyun, kumohon, jangan bunuh aku. Minta padaku, sudah terlambat. Wajahmu ini memang menggoda. Xiao Yuanhang suka, kakek juga suka. Sungguh membuat iri. Hari ini aku akan menghancurkannya. Hentikan. Xiao Yuanhang, kamu datang tepat waktu. Hari ini aku akan membuatmu memilih. Kami berdua, pilih satu. Pilih siapa? Katakan. Suyun, sadarlah. Kamu tidak akan pernah menjadi aku. Diam kau. Kamu hanya seorang pencuri. Kamu merampas segalanya dariku yang tidak bisa kumiliki. Jangan harap kau mendapatkannya. Suyun, letakkan gunting itu. Mari kita bicara baik-baik, jangan emosi. Tidak. Hari ini aku akan memaksamu memilih. Katakan. Pilih siapa? Hari ini aku akan memaksamu memilih. Katakan. Pilih siapa? Aku memilihmu, Li Suyun. Turunkan guntingmu. Sebelumnya aku sungguh buta, tak pernah menghargaimu. Sekarang, mari kita mulai dari awal ya. Kak Yuanhang. Apa kamu berkata jujur? Jujur, turunkan gunting itu. Sini, mendekatlah. Li Jixia, kamu lihat kan? Dia memilihku. Di hatinya, yang disukai juga aku. Kamu kalah total. Ah, Xiao Yuanhang, kamu menipuku. Tidak, Suyun. Kamu suka dia. Aku lihat sendiri, kamu memang suka dia. Baiklah, kalau aku tak bisa memilikimu, maka kita akan pergi ke neraka bersama. Istri, kamu tidak apa-apa? Untung kamu datang tepat waktu. Matilah. Hati-hati. Hahaha. Hentikan. Matilah. Mati semuanya. Bawa dia. Jangan bergerak. Xiao Yuanhang, jangan nakut-nakuti aku. Xiao Yuanhang, bangunlah. Xiao Yuanhang, dasar bodoh. Xiao Yuanhang, aku cinta kamu. Kamu dengar tidak? Jangan mati. Aku tak izinkan kamu mati. Kalau kamu mati, aku akan menikah dengan pria yang lebih kaya darimu, lebih ganteng darimu, lebih tampan darimu. Dan di hadapannya, aku akan memaki kamu si tolol besar. Xiao Yuanhang,
kamu belum mati, kan? Xiao Yuanhang bajingan. Menipuku. Baguslah kalau belum mati. Baguslah kalau belum mati. Istri, kamu masih marah? Kamu masih bisa tertawa? Kenapa aku tidak bisa tertawa? Aku cuma ditikam sedikit saja, tapi dapat ucapan dari istriku sepatah kata, aku cinta kamu. Sangat berharga, sangat-sangat berharga. Xiao Yuanhang. Aku cinta kamu. Kalau kamu berani mati, aku akan menikah lagi. Istri, aku dengar semuanya. Dasar bajingan, kamu membuatku ketakutan. Sakit istri. Di mana yang sakit? Apa lukanya tersentuh? Kalau dicium pasti langsung sembuh. Sayang. Ada apa lagi? Kamerat Li Zixia, pernikahan pertama kita dipaksa oleh orang tua. Tapi sekarang, aku ingin melamarmu sekali lagi. Dulu aku membiarkanmu menanggung terlalu banyak. Mulai sekarang, biar aku yang merawatmu, melindungimu, dan mencintaimu seumur hidup. Apa kamu mau? Sayang, ini emas murni, buat apa kau periksa? Harus kutek dulu, jangan-jangan palsu. Bagaimana kalau yang diberikan cuma cincin imitasi untuk menipuku? Sayang, perasaanku padamu tulus dan sepenuh hati. Baik. Cepat pasangkan untukku. Baik. Guru, aku bawakan makan siang. Kantin hari ini membuat kepala singa kecap. Guru, aku bawakan makan siang. Ini masakan kantin kita hari ini, kepala singa kecap. Si Fugui, kamu lagi dasar bangka, kau merusak momen indahku. Hari ini aku hajar kau. Aduh. Xiao Yuanhang, jadi selama ini kau cuma pura-pura terbaring? Kemarilah, ayo. Sayang, aku salah. Sayang.